oleh syajarah, terlindung oleh pohon, terlindung oleh dinding, terlindung oleh batu, ada batu besar yang melindungi kita, terlindung oleh tembok dan semacamnya. Tsumma laqiyahu, kemudian bertemu, ya, artinya sudah melewati yang menghalangi, yang melindungi itu, fal yusallim alaihi aidan, maka ucapkanlah juga salam. Ini begitu pentingnya memberi salam ini, karena dia adalah doa. Nah, apa keutamaannya yang lain salam ini? Salam ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain tadi dia adalah doa, salam ini juga bisa menumbuhkan kasih sayang, saling mencintai di antara kita. Nah, ini adalah inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam adalah kasih sayang, persaudaraan, persatuan. Karena itu salam ini memiliki rahasia, itu menautkan hati. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi syarat masuk surga beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Tidak bermusuhan. Ya. Tapi saling mencintai, berteman. Nah, kalau dalam hadis itu dikatakan bukan berarti dia kafir. Ya, tapi la yu'minu imanukum. La yu'milu imanukum, tidak sempurna imannya. Ya, berkurang imannya orang yang baku bombe, orang yang bermusuhan. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah aku tunjukkan kepadamu satu amalan yang jika kamu melakukannya, kamu akan saling mencintai. Kamu akan saling menyayangi. Kamu akan bersahabat akrab. Apa itu? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Nah, ini begitu pentingnya ini salam. Ya, kalau kita lihat ini, gambar ini, ya, ini mulai dari atas ya. Nah, syarat masuk surga adalah sempurna imannya. Ya. Dan untuk sempurna kita punya iman adalah saling mencintai. Ya, karena tadi dikatakan wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna imannya sehingga kalian saling mencintai. Nah, bagaimana caranya saling mencintai? Tebarkan salam. Nah, tebarkan salam. Jadi salam ini adalah sunnatun azimah. Dia adalah sunnah yang sangat agung. Mari kita saling berlomba memberi salam. Dan kalau kita diberi salam, wajib hukumnya kita menjawab. Mengapa salam ini memiliki kedudukan yang begitu tinggi? Salam juga salah satu maknanya, Pak, adalah salamatul qalbi. Jadi mendoakan salam kepada hatinya orang. Nah, ini. Jadi salam itu juga bermakna salamatul qalbi. Bukan hanya fisiknya orang yang kita doakan selamat, aman, tapi juga hatinya. Kenapa? Karena selamatnya hati ini syarat utama kita masuk surga. Syarat utama kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan adalah hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Hati yang selamat adalah selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dari penyakit. Penyakit hati riya, penyakit hati al-kibar, sombong, penyakit hati al-hiqad,
atau al-hasad, iri, dengki, dendam, penyakit hati, suka suudzon sama orang lain. Nah, maka kita doakan, ketika kita mendoakan orang itu assalamualaikum, sekaligus kita mendoakan salam hatinya, selamat hatinya. Inilah ayatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Nah, jadi ya. Oh, begitu dari tadi. Astagfirullah. Ini dari tadi, Pak. Ini katanya tidak ada suara ini. Oh, tertutup dari tadi. Ya, sini ada yang menelpon ya. Oh, tapi syukurlah ini ada gambar, Pak ya. Jadi ada gambar, tidak ada suara. Ya, tapi suara itu lebih bermanfaat daripada gambar, Pak. Jadi apa? Tapi kalau ini berpadu antara suara dengan gambar, ini lebih lengkap. Mohon maaf Pak, ini yang ibu-ibu, bapak-bapak yang bergabung di Zoom. Nah, dari tadi tidak mendengar suara, mudah-mudahan yang akan datang ini bisa diingatkan saja. Ada Pak Tahir di sini. Nah, jadi jamaah sekalian sama berbahagia. Salam ini itu menumbuhkan kasih sayang. Jadi kita beri garis bawah dulu ini, bahwa salam salah satu keutamaannya adalah menjadikan kita cinta dan kasih sayang. Mempererat kita punya hubungan. Sebab hakikat persaudaraan itu adalah bersatunya hati. Nah, dan bersatunya hati ini lewat apa? Al-qalbus salim. Nah, hati yang selamat. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa salam itu fungsinya adalah untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Nah, di antaranya adalah penyakit al-ghil, ya, penyakit ya, benci sama orang, penyakit hikat, dendam, penyakit iri. Nah, ada dua yang lain. Ada dua yang lain yang bisa mempererat cinta dan kasih sayang kita. Ada dua amalan yang lain. Yang pertama salam. Dua amalan lain yang bisa membangun, bisa mempererat rasa cinta dan kasih sayang adalah memberi hadiah, dan senyuman. Nah, ini disebut dengan 3 pilar sederhana yang memiliki dampak raksasa. Sederhana, tidak butuh biaya. Nah, salam. Yang kedua adalah saling memberi hadiah. Yang ketiga adalah senyuman. Nah, jadi 3 amalan ini memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki dampak raksasa. Ya, apa? Membangun kedekatan hati. Sebab inilah yang bermasalah di dalam masyarakat kita. Mudah disulut. Kenapa? Karena rasa cinta dan kasih sayang ini sudah mulai meluntur. Mungkin ini penyebabnya. Ya, jarang kita ini membudayakan salam, hadiah dan senyuman. Salam kita sudah bahas. Kita ke hadiah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, tahabbu, saling memberilah kalian hadiah. Tahabbu, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Nah, tidak mesti mahal harganya.
ya, bingkisan-bingkisan, oleh-oleh, ya. Ini makanya ada oleh-oleh setiap daerah sekarang itu sudah punya oleh-oleh khas, ya. Mulai masuk Maros sudah ada oleh-oleh khas Maros, oleh-oleh khas Pangkep, oleh-oleh khas Baru. Ya, ke sana juga oleh-oleh khas Goa, itu sudah ada, Pak. Ya, itu apa oleh-oleh itu? Hadiah buat keluarga, hadiah buat tetangga. Nah, jadi termasuk yang harus didahulukan di dalam hadiah ini, Pak, keluarga. Ya, keluarga dulu. Beri hadiah istri umroh, ya. Boleh, bagus itu, Pak. Air zam-zam, kurma. Bagus itu. Tapi ya, kalau istri dia bilang bukan itu, Pak, karena itu sudah biasa nih. Bilang apa dianya, Pak? Air zam-zam, kurma. Bagus ya. Tapi tentu yang dimaksud itu yang lain. Ya, jam tangan lah. Itu kalau kita mampu. Bapak-bapak yang bepergian keluar kota, ya beli-belilah oleh-oleh untuk keluarga. Nah, kalau lebih-lebih sedikit untuk tetangga. Tahaddu, tahabu kata Rasulullah. Tahaddu, tahabu. Saling beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini amalan yang kedua, dan yang ketiga adalah senyuman. Ya, senyum. Ya, senyum ini dikatakan sedekah. Ya, sedekah ini kan juga dampaknya ke hati. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kamu senyum di depan saudaramu, itu adalah sedekah. Nah, inilah rupanya teori ini digunakan oleh para presenter, oleh para MC. Ya, kita lihat di televisi itu, ya, kita lihat di TV. Ya, pokoknya kalau mereka memulai itu pasti senyum. Ya, pasti senyum. Walaupun mungkin kalau presenter wanita walaupun habis bertengkar dengan suaminya di rumah, senyum juga. Itu sudah SOP, itu MC. SOP daripada siapa membawa acara. Senyum. Ya, senyum. Kenapa? Sebab ini dari hati ke hati, kita mengikat hatinya orang. Tapi kalau kita tampil di depan orang lain, sudah dari awal sudah mukanya muka marah, itu orang bilang, apa ini? Saya kira ini dulu, Pak, yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Intinya adalah salam. Mari kita tebarkan salam, ya. Dan hati-hati jangan sampai kita tidak menjawab salamnya orang. Salam ini adalah amalan yang dahsyat, ringan tapi dahsyat. Nah, kita lengkapi salam ini dengan apa? Dengan saling memberi hadiah. Ya, dan yang ketiga adalah senyum. Bertemu dengan orang, senyum. Ya, bayangkan kalau ada orang yang mengatakan menyangka buruk kepada kita ini, kita marah. Ya, dia bilang marah itu Bapak. Tapi begitu kita ketemu, kita ucapkan salam, kita jabat tangannya, kita senyum, tidak marah. Siapa bilang marah? Ini Pak. Silakan, sudah masuk waktu syuruk? 17 Ustaz. Hah? 17. 17 ya. Ya, boleh kalau ada yang mau bertanya, kita manfaatkan waktu 6 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam implementasi ibadah kita kan ada dua yang selalu kita ingin optimalkan, yaitu hablum minallah dan hablum minnas. Ini fenomena baru ini, selama ini yang saya pahami, kalau habis sholat, berarti kan hablum minallah sudah oke ya. Untuk implementasi hablum minnas, kita salami kiri kanan. Kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang baru saya dapatkan ini, baru setahun terakhir, itu dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya merubah tatanan orang sebelumnya. Jadi bagaimana kira-kira ini penempatan salam pada saat jabat tangan setelah sholat? Itu barangkali Ustaz pertanyaan saya. Ya. Kalau ada orang yang
Dia memberi salam, berjabat tangan dengan kita, kita jawab. Salam, kita salami. Adapun memberi salam kepada orang itu tidak mesti. Ya, maksudnya berjabat tangan. Ya, berjabat tangan dengan orang itu tidak mesti, sebab kaidahnya begini, dalam perkara-perkara ibadah mahdhah, ibadah khusus, nah itu kan masih terkait semua sholat dan apa yang dilakukan sesudah sholat. Yang dilakukan sudah sholat itu kan berzikir. Ya, kita selesaikan zikir itu sampai selesai. Ya, tidak mesti berjabat tangan. Ya. Tapi kalau ada yang menjabat tangan kita, jangan ditolak tangannya. Ya, jangan ditolak tangannya. Apalagi dulu ada sering cerita orang berjabat tangan, ya dia kasih begini tangannya. Nah, dia kasih begini. Ini tidak begitu Islam. Ya, kita ini tetap harus menjaga perasaannya. Walaupun mungkin dia anggap oh ini bidah ini. Ya. Nah, tidak sampai seperti itu juga. Ya. Tapi boleh jadi ada orang yang dia salam kepada kita, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Prof, dia jabat tangan kita. Mungkin karena dia baru lihat, baru ketemu, tidak apa-apa. Tapi selesaikan dulu zikirnya. Ya, selesaikan dulu zikirnya, baru kita mau menyapa orang. Assalamualaikum. Nah, dan memang salam kalau kita bertemu berjumpa yang lengkap itu dengan jabat tangan. Itu ada hadisnya juga. Dua orang muslim yang bertemu saling mengucapkan salam, kemudian menjabat tangannya, akan gugur dosa keduanya sebelum berpisah. Salam. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Adapun salawat itu tidak berhubungan. Kalau salawat tidak ada hubungannya. Kalau salam masih berhubungan. Ya. Jadi salawat tidak ada hubungannya itu dengan salam. Ya. Kalau kita berjabat tangan ya salam jabat tangan. Tanya kabarnya gimana. Ya. Jadi gitu ya. Kita harus ya tidak mesti, ya tadi tidak mesti, sebab tidak ada dalil khusus yang menjelaskan itu. Tapi kalau kita dijabat tangan kita dan kita diberi salam, salam wajib dijawab. Ya, termasuk jabat tangan. Ya. Itu tadi. Tapi kalau kita sudah sering tiap hari, ya boleh. Ya tidak salam boleh. Kita selesaikan zikir, sudah selesai zikir, mau berdoa silahkan, salat. Ya. Sebab kadang-kadang ada yang memang baru berjumpa dengan kita. Berjumpa mungkin beberapa hari, ya. Ada yang mungkin berjumpa beberapa bulan, ada berjumpa beberapa tahun. Ya, maka mari kita sambut, menunjukkan kegembiraan. Intinya adalah jaga ukhuwah, Pak, jaga persaudaraan, jaga perasaannya orang. Ya, jadi kadang-kadang kita ini harus mengalah, ya, kita harus membuang sementara kita punya pemahaman itu bersaudara, berteman itu wajib. Itu wajib hukumnya. Ya, tidak boleh gara-gara masalah sepele begitu kita bermusuhan, tersinggung orang. Persaudaraan, persatuan itu wajib. Ya. Baik. Ya, hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Tidak apa-apa. Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai salam ini Pak Ustaz ini. Menjawab salam. Ya. Pernah saya dengar dari salah satu ustaz, kalau non-muslim menyampaikan salam kepada kita, bisa kita jawab dengan wa'alaika. Ya. Itu yang pertama ya Pak Ustaz. Apa bagaimana ini pandangannya Pak Ustaz ini? Yang kedua, sekarang
sudah menjadi tradisi banyak kalangan non-muslim mengadopsi kata-kata bahasa Arab seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah. Bagaimana Pak Ustaz pandangannya tentang hal ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, itu disebutkan dalam hadis memang. Kalau ini hadis ini berkaitan dengan Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah disalami, tapi dia roba itu salam, assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Ya. Celaka bagimu. Ya. Itu orang-orang kafir pada waktu itu, dia memberi salam kepada Aisyah. Aisyah jawab, Assammu alaika wa la'natullah. Celaka juga bagimu dan laknat dari Allah. Itu Nabi mendengar, Nabi tegur, dan jangan begitu Aisyah. Ya. Jawab saja wa alaika. Ya. Assalamu alaikum wa alaik. Ya. Jadi jangan kau tambah doanya. Jadi coba kita lihat akhlaknya Nabi nih, akhlak yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, boleh kita balas setimpal dengan keburukannya. Jangan lebih besar keburukan yang kita timpakan sama orang. Ya. Itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Demikian juga tadi assalamualaikum, ya boleh waalaikum. Ya, waalaikum maknanya tentu makna yang dimaksud di sini adalah waalaikum kamu. Tidak selamat. Kita tidak tambahkan selamat. Ya, kenapa? Ya karena memang tidak ada doa keselamatan bagi non muslim. Ya, tidak ada keselamatan bagi non muslim. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, karena itu tidak ada salam baginya. Nah, kalau doanya siapa Nabi Sulaiman, siapa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu ada assalamu alayka manittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Jadi keselamatan bersyarat. Assalamu alayka manittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Maksudnya Islam. Ada budaya, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus. Ya, bagus kalau dia tiru kita. Ya, nah, yang tidak bagus kita tiru dia. Ya, dia tidak bagus. Tapi kalau dia meniru kita itu bagus. Wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Kamu lebih tinggi. Maka mestinya kamu yang diikuti. Bukan kamu yang mengikuti mereka. Ya, kan itu Nabi SAW mengatakan siapa yang meniru-niru mereka, meniru-niru adat budaya yang merupakan ciri khas mereka, identitas mereka, falaysa minhum. Nah, siapa yang meniru-niru mereka, maka bukan umat Muhammad. Nah, ini meniru-niru, kita beri catatan dalam perkara-perkara yang merupakan identitasnya. Ya, ciri khasnya. Masuk Natal, kita pakai juga topi-topi Santa Claus. Ya, kita pakai kalung-kalung juga, kalung-kalung ada salibnya atau kita pakai simbol-simbol salib. Itu yang haram hukumnya. Man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum dia termasuk juga kaum itu. Ya, mereka memperingati hari rayanya, kita juga ikut-ikut. Itu tahun baru, Pak. Itu hari rayanya mereka itu. Tahun baru apa? Tahun baru Miladia itu tahun baru mereka itu. Kita ikut memperingati juga bisa masuk bahwa minhum. Sebab itu ciri khas mereka. Nah, jangan digeneralisir. Ya, ini hadis dan tidak begitu ulama menjelaskan. Nah, bagaimana Ustaz pakai toga? Toga dari mereka. Itu sudah jadi umum itu toga. Semua orang wisuda itu begitu. Jas,
itu mereka yang buat, itu sudah jadi umum. Ya, bukan lagi identitas, bukan lagi ciri khas mereka. Yang dilarang adalah mengikuti ciri khasnya, termasuk sikapnya, akhlaknya, cara bergaulnya, itu yang dilarang. Ya. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.